Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kawan-kawan selalu sehat dimanapun Anda berada, selalu baik kondisinya, baik dalam segi apapun, segi keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport materi-materi di Mr. Santos Channel ini dengan cara subscribe atau mengikutinya, serta membagikannya kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi amal perbuatan Anda semua yang insya Allah nanti akan mendapat balasannya di alam sana. Baik, kita lanjutkan pada sesi ini materi tentang leadership. Pada sesi-sesi yang kemarin kita sudah membahas untuk pendekatan-pendekatan kepemimpinan, di mana yang sudah kita bahas itu ada threat approach, ada style approach, ada situational approach, ada path goal theory. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang gender approach dan psychodynamic approach. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Saya akan tampilkan perbesar dulu biar lebih nyaman untuk Anda melihatnya. Yang kita bahas yang pertama adalah gender approach. Nah, dari istilah gender sendiri, teman-teman mungkin sudah bisa menafsirkan ataupun mengartikan. Yang berkaitan dengan gender itu adalah karakteristik yang kurang lebih berkaitan dengan secara umum orang menyimpulkan adalah jenis kelamin. Ya. Pada gender approach ini, ya, pandangan tentang wanita sebagai bawahan laki-laki itu berubah ke pandangan yang lebih modern dan populer yang memuja kehebatan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Nah, pada secara umum pemikiran masyarakat kita, orang-orang di lingkungan kita, bahwa wanita itu biasanya selalu menjadi bawahan laki-laki. Nah, dalam gender approach ini, pandangan tentang wanita tersebut yang tadinya sebagai bawahan laki-laki, misalnya sejumlah orang menganggap bahwa perempuan tidak memiliki keterampilan dan sifat yang diperlukan untuk keberhasilan manajerial, ke pandangan yang lebih modern dan populer yang memuja kehebatan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Jadi sudah mulai ada perubahan paradigma yang tadinya perempuan sebagai bawahan itu sudah mengarah ke kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang perempuan. Nah, itu gender approach-nya ya. Pandangan wanita yang tadinya sebagai bawahan laki-laki itu sudah berubah ke pandangan tentang kelebihan dari wanita tersebut. Kita lanjutkan. Ketika lebih banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, nanti akan menimbulkan pertanyaan di antara para anggotanya ataupun pihak-pihak lain. Yang pertama pertanyaannya, apakah mereka memimpin dengan gaya yang berbeda dibandingkan laki-laki ataukah menggunakan dengan gaya yang sama dengan laki-laki? Yang berikutnya, apakah perempuan atau lelaki lebih efektif sebagai pemimpin? Mereka akan melakukan komparasi, akan melakukan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, apakah yang perempuan atau laki-laki itu lebih efektif dalam memimpin atau menjadi pemimpin. Nah, pasti ya, pasti teman-teman, pasti akan ada selalu hal yang seperti itu. Terutama ketika misalnya dalam suatu wilayah yang memimpin adalah perempuan, kalau perempuannya itu bisa menjadi seorang leader yang baik, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan diucapkan atau disampaikan oleh orang lain atau pihak-pihak terkait atau anggotanya. Tapi apabila memimpinnya kurang maksimal, nah pertanyaan itu biasanya akan muncul. Mereka akan membandingkan apakah perempuan atau laki-laki yang lebih efektif untuk menjadi pemimpin. Perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan perempuan lebih efektif dalam masyarakat kontemporer. Nah, masyarakat kontemporer itu masyarakat pada saat ini atau masa sekarang ya. Kita lanjutkan. Perempuan memimpin dengan gaya yang lebih demokratis atau partisipatif dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini menurut pendekatan gender approach ya. Jadi menurut gender approach itu perempuan memimpin dengan cara yang lebih demokratis
dibandingkan dengan laki-laki. Gaya perempuan cenderung lebih transformasional daripada laki-laki. Perempuan cenderung melakukan imbalan kondisional dibandingkan laki-laki. Perempuan kurang efektif dibandingkan laki-laki dalam bidang militer. Perempuan lebih efektif daripada laki-laki dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan organisasi layanan sosial. Seperti teman-teman ketahui, banyak dalam candaan kita sehari-hari, mungkin kita sendiri dan beberapa kawan kita di lingkungan kita itu sering membandingkan perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan biasanya menggunakan perasaan. Nah, dalam candaan kita seperti itu. Kalau laki-laki tidak menggunakan perasaan tapi menggunakan akal pikirannya. Padahal pada sejatinya baik laki-laki atau perempuan pastilah menggunakan akal pikiran dan perasaannya. Cuma secara umum orang-orang kita itu kadang menyimpulkan kalau perempuan itu lebih cenderung ke perasaan, kalau laki-laki berdasarkan akal pikiran. Nah, makanya di dalam gender approach kita ambil salah satu contoh, perempuan kurang efektif dibandingkan laki-laki dalam bidang militer ya pasti ya. Kalau dalam bidang militer itu kan pasti yang lebih efektif pasti laki-laki. Nah, di situ juga ada perempuan lebih efektif daripada laki-laki dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan organisasi layanan sosial. Nah, dalam pandangan gender approach ini, perempuan lebih efektif dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin dalam pandangan ini perempuan itu lebih, kalau kepada anak didiknya mungkin lebih tekun, lebih apa ya, lebih mengaumi. Nah, tapi pada prinsipnya semuanya sama antara perempuan dan laki-laki. Kalau mereka sudah diniatin dalam diri mereka, saya rasa bisa ya. Oke, ini pandangan gender approach. Kita lanjutkan. Perempuan jauh lebih efektif daripada laki-laki yang ada di posisi manajemen menengah, di mana keterampilan antar pribadi sangat dihargai. Perempuan tidak terlalu efektif daripada laki-laki ketika mayoritas bawahan mereka adalah laki-laki, atau ketika kinerja dia sebagai pemimpin lebih banyak dinilai oleh laki-laki. Nah, ini pasti teman-teman. Jadi misalnya dalam suatu kelas untuk menjadi pemimpinnya adalah perempuan, sedangkan banyak anggotanya di antara mereka adalah laki-laki. Nah, di situ pasti ada rasa, ada perasaan sebagai manusia perempuan dan laki-laki, pastilah ya. Pasti tidak seperti kalau perempuan memimpin perempuan, atau sebaliknya laki-laki memimpin laki-laki. Kalau lain gender pasti adalah rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak dan lain sebagainya. Makanya disebutkan apabila perempuan yang jadi leader atau pemimpin dan bawahan mereka banyak yang laki-laki, maka dinilai kurang efektif. Tetapi balik ke pribadinya, kalau memang dia bisa menjadi pemimpin yang bagus dan baik, saya rasa tetap bisa efektif lah ya. Oke. Yang berikutnya adalah psychodynamic approach. Jadi pendekatan psikodinamika ini dibangun dari dua asumsi dasar. Yang berkaitan psikodinamik itu berkaitan dengan psikis lah, psikologis ya. Asumsi dasar yang pertama, karakteristik personal individu sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya, yang mana itu akan sulit dirubah dengan aneka cara. Jadi karakteristik individu itu sudah melekat di dalam kepribadiannya semenjak mungkin dia dilahirkan, sehingga untuk dirubah itu agak sulit. Kuncinya adalah kalau terjadi hal seperti itu, para pengikut harus secara legowo menerima karakteristik seorang pemimpin, memahami dampak kepribadiannya tersebut diri mereka, dan menerima keistimewaan dan faktor idiosinkretik yang melekat pada seorang pemimpin. Jadi kalau teman-teman sebagai bawahan itu harus menerima secara legowo karakteristik seorang pemimpin. Legowo itu begini, mungkin di antara teman-teman itu bingung dengan bahasa istilah legowo, karena legowo itu kan identik dengan bahasa daerah tertentu ya. Nah, legowo itu misalnya seperti ini, saya gambarkan secara ilustrasi.
kalau saya punya dua orang, saya berikan yang satu nominalnya 50 perak, yang satu saya kasih 100.000. Nah, yang 50 perak ini dia menerima dengan ikhlas, dengan bersyukur bahwa inilah rezeki saya untuk saat ini. Nah, itulah yang disebut legowo. Jadi kita harus menerima. Menerima dalam arti menerima dengan syukur, tidak menerima asal iya-iya aja. Ya, jadi legowo itu harus dijalankan benar-benar. Nah, mungkin bisa dipahami ya, ilustrasi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Memahami dampak kepribadiannya tersebut diri mereka. Jadi mereka harus paham nanti kalau punya seorang pemimpin yang seperti tadi, ya harus bisa memahami dan menerima keistimewaan dan faktor idiosinkretik yang melekat pada seorang pemimpin. Idiosinkretik itu sifat atau keadaan. Jadi mereka harus bisa menerima hal-hal tersebut. Asumsi yang kedua, individu memiliki sejumlah motif dan perasaan yang berada di bawah alam sadarnya. Motif dan perasaan ini tidak mereka sadari, sebab itu perilaku individu tidak hanya merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati, melainkan juga residu emosi dari pengalaman sebelumnya yang telah mengendap sekian lama di alam bawah sadarnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berpikir sejenak, kadang kita itu bertingkah laku itu tanpa kita sadari. Nah, itulah alam bawah sadar kita yang menggerakkan kita tanpa kita sadari. Kadang kita punya emosi, perasaan dan lain sebagainya kita pendam dalam hati kita. Kita tidak punya tempat curhat, kita tidak punya tempat untuk berbagi. Kadang itu menumpuk yang pada suatu ketika teman-teman melakukan sesuatu itu tanpa sadar. Ya. Nah, itu asumsi dari psychodynamic approach. Dari asumsi-asumsi tadi, pendekatan psikodinamika atau psikodinamik berakar dari karya psikoanalisis Sigmund tahun 38. Freud berusaha membantu masalah pasien yang tidak berhasil ditangani dengan cara konvensional. Metode yang ia gunakan adalah dengan cara metode menyikap alam bawah sadar, yaitu dengan cara menghipnotisnya. Jadi dalam membantu pasiennya yang dilakukan dengan cara konvensional tidak berhasil, dia menggunakan cara-cara untuk menyikap alam bawah sadar dari si pasien itu, yaitu dihipnotis. Kajian Freud lalu dilanjutkan oleh muridnya Carl Gustav Jung. Kajian psikoanalitis Freud dan Jung inilah yang kemudian mendasari pendekatan psikodinamika dalam kepemimpinan. Nah, jadi Freud ini punya murid Carl Gustav Jung, di mana kajian Freud dan Jung inilah yang kemudian menjadi dasar dari pendekatan psychodynamic approach ini. Carl Gustav Jung kemudian mengembangkan alat ukur yang menjadi dasar pengukuran kepemimpinan psikodinamik menjadi 4 dimensi. Alat ukur yang pertama menekankan pada kemana individu mencurahkan energinya, jadi bisa internal dan eksternal. Yang kedua, melibatkan orang-orang mengumpulkan informasi secara checklist ataupun lebih intuitif dan acak. Nah, checklist itu keberadaan atau benda ya, kalau dalam bahasa Belanda ada yang mengatakan bisnis, tapi bukan itu ya. Jadi checklist di sini itu mengumpulkan informasi ke arah benda dan intuitif itu yang tidak bisa dilakukan dengan cara rasional atau intuisi lah, seperti itu. Ketiga, cara individu membuat keputusan, apakah rasional, faktual, ataukah subjektif personal. Yang keempat, menekankan pada perbedaan antar individu antara yang terencana dengan yang spontan. Nah, itulah alat ukur yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung untuk pengukuran kepemimpinan psikodinamik. Dari 4 alat ukur ini, Jung
membuat 4 klasifikasi yang menjadi dasar kategorisasi kepemimpinan psikodinamika atau psikodinamik, yaitu ekstraversi versus introversi, meliputi kemana individu cenderung mencurahkan energinya, kepada aspek internal ataukah eksternal. Kalau eksternal berarti ekstraversi, kalau ke dalam berarti introversi. Nah, sensing versus intuiting, meliputi apakah individu cenderung mengumpulkan informasi secara empirik ataukah intuitif. Thinking versus feeling, yang meliputi kecenderungan individu untuk membuat keputusan secara rasional ataukah subjektif. Judging versus perceiving, meliputi kecenderungan individu untuk hidup secara tertata, terencana, ataukah spontan. Nah, dari 4 klasifikasi ini dibuatkan tabel pilihan psikologis dan kepemimpinan versi Stats 2010 yang lebih mudah teman-teman dalam memahaminya. Misalnya tipe pemimpin thinker. Kelebihan dari tipe thinker itu adalah objektif, rasional, penuntas masalah. Dan kelemahannya atau kekurangannya adalah kritis, penuntut, tidak sensitif. Nah, yang berikutnya ada feeler, itu kelebihannya adalah empatik, terus kooperatif, loyal atau setia. Loyal bukan royal ya, loyal atau setia. Kekurangannya tidak tegas, berubah-berubah. Jadi kurang tegas. Terus tipe ekstrovert, bersemangat, komunikatif, terbuka. Itu untuk kelebihannya. Kekurangannya banyak ngomong, terus ceroboh. Nah, terus tipe pemimpin introvert itu pendiam, reflektif, dan pemikir. Kekurangannya lambat memutuskan dan ragu-ragu. Walaupun ada istilah diam itu adalah emas, tapi kalau diam terus juga jadi masalah. Kalau diam adalah emas, berarti berbicara adalah berlian. Nah, berbicara yang tepat itu adalah berlian. Intuitor, pemikir strategis, untuk kelebihannya berorientasi masa depan. Kekurangannya samar-samar, tidak rinci. Tipe pemimpin sensor itu praktis, berorientasi pada tindakan. Yang kekurangannya tidak imajinatif atau cenderung rincian. Tipe pemimpin yang berikutnya adalah judger, itu tegas, ketat pada rencana, tapi kekurangannya adalah kaku dan tidak fleksibel. Tipe pemimpin yang berikutnya adalah perceiver, itu fleksibel, terus penasaran, terus informal. Nah, kekurangannya adalah berantakan dan tidak fokus. Nah, dari tabel-tabel pilihan psikologis dan kepemimpinan versi Stats ini, teman-teman bisa menempatkan diri Anda di bagian posisi mana untuk tipe pemimpin seandainya Anda jadi seorang pemimpin. Nah, dari kekurangan dan kelemahan yang dijabarkan di tabel ini, teman-teman bisa mempelajarinya, ambil kelebihannya, kekurangannya dikombin sehingga menjadi kelebihan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini daftar pustakanya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini slide yang kemarin saya sampaikan yang sering ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita. Oke. Nah, jadi itulah penjabaran mengenai gender approach dan psychodynamic approach. Nah, teman-teman, nanti kalau yang masih bingung dengan istilah-istilahnya, boleh diulang kembali dari materi awal. Kalaupun seandainya ada hal-hal yang belibet dalam segi pengucapan ataupun dalam segi suara saya kurang jelas, mohon dimaklumin. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan dibagikan biar bisa membantu dan menjadi amal buat Anda semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang akan datang. Salam sehat.